Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang nilai mutlak. Kita akan mulai dari definisi nilai mutlak itu sendiri. Definisinya adalah jarak antara 0 dan X pada garis bilangan. Nah, apa sih maksud dari definisi ini? Nanti akan kita bahas di contohnya. Dan juga perlu diketahui, aturan sakralnya adalah nilai mutlak itu selalu bernilai positif. Kenapa? Karena nilai mutlak berbicara tentang jarak. Oke? Notasi daripada nilai mutlak itu ditandai dengan dua garis tegak ya. Jadi garis tegak ini yang dinamakan dengan mutlaknya atau tanda mutlaknya. Jadi kalau di dalamnya ada X maka dibaca mutlak X. Oke, lanjut masuk ke dalam contoh pertama. Jadi, tadi kita sudah berbicara kalau misalkan nilai mutlak itu selalu bernilai positif. Kita lihat di contoh pertama, di sini ada bacanya mutlak 3 sama dengan 3. Jawabannya benar, karena tadi nilai mutlak selalu bernilai positif. Makanya hasil dari mutlak 3 sama dengan 3. Nah, lain halnya kalau misalkan di sini ada mutlak negatif 3. Di sini positif, di sini negatif. Tetapi hasilnya tetap positif. Jadi mutlak negatif 3 hasilnya tetap 3. Karena ini tadi dia selalu bernilai positif. Nah, hal ini ditimbulkan nanti akan ada definisi sehingga kenapa sih bisa negatif itu ketika dimutlakkan menjadi positif gitu loh. Oke, baik, kita lanjut ke gambar garis bilangan ini. Yang tadi berdasarkan definisinya, kalau nilai mutlak itu adalah jarak antara 0 dan X pada garis bilangan. Dengan contoh yang sama, misalkan ada mutlak 3 dan mutlak negatif 3. Tadi jawabannya sama-sama 3. Artinya apa? Perhatikan, di sini ada garis bilangan. Kita akan coba untuk yang mutlak 3 dulu. Jadi jarak antara 0 ke 3, itu jaraknya berapa? 3 kan? Makanya di sini jawabannya 3. Kemudian jarak antara 0 ke negatif 3. Jaraknya berapa? 3 juga kan? Maka di sini hasilnya juga 3. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, bisa ya, insya Allah. Kita lanjutkan. Nah, ini ada mutlak 4 hasilnya 4, mutlak negatif 2 hasilnya 2. Sama seperti yang ini. Dari contoh sederhana ini, maka timbullah definisi mutlak X akan bernilai positif X jika X lebih sama dengan 0. Namun mutlak X akan bernilai negatif jika X kurang dari 0. Apa sih maksud dari definisi ini gitu loh. Nah, kita akan tetap memakai aturan sakral bahwa nilai mutlak itu selalu bernilai positif. Maksud dari definisi mutlak X bla 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 ini artinya misal nih ada mutlak negatif 3. Karena tadi kan negatif 3 itu kan kurang dari 0 ya. Berarti kita pakai yang ini. Negatif, X-nya berapa? X-nya itu adalah negatif 3. Maka kita masukkan negatif dikali negatif 3 sama dengan positif 3. Kembali lagi ke pernyataan awal. Kalau nilai mutlak selalu bernilai positif. Dari sini. Namun kalau misalnya di dalam nilai mutlak itu angkanya sudah positif. Berarti ya hasilnya positif aja gitu loh. Ya. Sampai di sini paham ya? Intinya nilai mutlak selalu bernilai positif. Nah, dalam menyelesaikan masalah persamaan nilai mutlak, jadi tadi Ustadz lupa untuk menyampaikan kalau misalkan ini materinya tentang persamaan nilai mutlak. Nanti di pembahasan kedua ada yang namanya pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, dalam persamaan nilai mutlak ada definisi-definisi yang bisa nanti kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam menyelesaikan persamaan nilai mutlak. Yang pertama, jika mutlak fx sama dengan a, maka fx itu sama dengan a atau fx sama dengan negatif a. Dilanjutkan, mutlak fx sama dengan mutlak gx, maka fx sama dengan gx atau fx sama dengan negatif gx. Yang ketiga juga sama, hanya saja nanti dalam soal di sini untuk kedua ruas ada mutlak, kalau yang di sini ruas kirinya ada mutlak. Cuman cara pengerjaannya sama. Apa sih maksud definisi? Oke, kita lanjut ke contoh. Ini untuk definisi yang pertama ya. Mutlak X kurang 3 sama dengan 5. Anggap X kurang 3 ini adalah fx-nya. Maka cara menyelesaikannya adalah ini. Fx sama dengan A atau fx sama dengan negatif A. Artinya X sama dengan negatif 3. X dikurang 3
sama dengan 5, maka nilai X sama dengan 8. Nah, Ustadz rasa teman-teman sudah bisa memahami untuk menyelesaikan persamaan kalau sudah dijadikan seperti ini. Pelajaran SMP ya. Atau lagi X min 3 sama dengan negatif 5 berdasarkan definisi yang ini ya teman-teman. Berarti nilai X-nya adalah negatif 2. Nah, perlu dicatat kalau misalkan di dalam persamaan nilai mutlak itu untuk menentukan himpunan penyelesaian, jadi di sini nanti akan ada HP-nya dengan cara teman-teman kan ini nilai X-nya ada 2, ada 8 dan negatif 2. Berarti teman-teman harus substitusikan nilai X-nya itu ke sini. Apakah hasilnya sama dengan 5? Ya. Misal nih, Ustadz ambil angka 8. 8 kurang 3 sama dengan 5. Jadi sini benar. Kemudian negatif 2. Negatif 2 dikurang negatif 3, negatif 2 dikurang 3 hasilnya negatif 5. Mutlak negatif 5 sama dengan 5 juga. Berarti ini kedua-duanya adalah sebagai himpunan penyelesaian. Nah, jadi HP-nya adalah 8 dan 2. Gitu ya teman-teman. Next. Nah, ini sebenarnya sama. Hanya saja kalau di sini ada konstanta dari variabel X. Ada koefisien dari variabel X, kalau di sini nggak ada. Ya, di sini 1 koefisiennya. Kalau di sini 3 ya. Angkanya lebih dari 1 gitu. Berarti caranya sama. Ketika teman-teman menyelesaikan, teman-teman harus hilangkan tanda mutlaknya dulu. Berarti 3x plus 7 sama dengan 4, maka 3x sama dengan negatif 3. Ya, datangnya dari mana sih negatif 3? 4 ini pindah menjadi negatif. Berarti 4 dikurang 7 sama dengan negatif 3. Maka nilai x-nya adalah negatif 1. Sama ini dengan ini sama. Berarti 3x plus 7 sama dengan negatif 4, maka 3x sama dengan negatif 11, maka x-nya negatif 11 per 3. Untuk mendapatkan himpunan penyelesaiannya sama ya, teman-teman tinggal substitusikan nilai x yang sudah didapat ke dalam soal. Apakah dia menghasilkan 4, gitu ya teman-teman. Coba nih, angka 1, negatif 1. Negatif 1 dikali 3, negatif 3. Negatif 3 tambah 7 sama dengan 4. Mutlak 4 sama dengan 4. Berarti negatif 1 merupakan himpunan penyelesaian. Nanti yang ini teman-teman coba lagi ke dalam sini. Kalau hasilnya 4 berarti dia kedua-duanya merupakan himpunan penyelesaian. Gitu ya teman-teman. Oke, next. Nah, ini kita sudah masuk ke definisi yang kedua. Di sini masing-masing ruas itu merupakan sebuah fungsi daripada nilai mutlak. Ada 2x tambah 4, mutlak 2x tambah 4 sama dengan mutlak x kurang 1. Artinya yang ini fx, yang ini gx. Caranya sama, teman-teman hilangkan tanda mutlaknya. Yang di sebelah kanan ini tetap positif. Jadi 2x tambah 4 sama dengan x min 1. Maka 2x ini pindah ya. Jadi kita sama-samakan. Artinya yang sama-sama x kita samakan. Berarti 2x min x sama dengan negatif 1. Ini pindah menjadi negatif 4. Maka dapat nilai x-nya adalah negatif 5. Nah yang ini 2x plus 4 karena dia fungsi ya teman-teman. Maka jika kita kurungkan dia, berarti tanda negatifnya di luar. Sama dengan negatif dalam kurung x min 1. Jadi 2x tambah 4 sama dengan negatif kali x, negatif kali negatif 1 sama dengan positif 1. Maka 2x tambah x sama dengan 3x. 1 turunnya 1, ini pindah jadi negatif. Maka 1 dikurang 4 sama dengan negatif 3. Sehingga nilai x-nya itu adalah negatif 3 bagi 3 hasilnya negatif 1. Apa sih himpunan penyelesaiannya? Ya tinggal teman-teman substitusikan nilai negatif 1 dan negatif 5-nya ke dalam sini gitu loh. Ke dalam kedua ruas ini. Apakah nilainya sama? Kalau sama berarti dia merupakan himpunan penyelesaian. Ya. Next, yang terakhir. Ini sebenarnya sama ya. Bedanya hanya terletak di gx-nya. Gx-nya ini tidak ada tanda mutlaknya. Tapi dalam penyelesaiannya sama. Ya, sama caranya. Nanti untuk mendapatkan himpunan penyelesaiannya teman-teman tinggal substitusikan nilai x yang sudah didapat ke dalam soal. Apakah jawabannya itu ruas kiri dan ruas kanan bernilai sama. Kalau sama berarti dia HP, kalau nggak sama berarti dia bukan HP atau himpunan penyelesaian.